2 minggu yang lalu saya buat channel full AI, baru upload 5 video tapi sudah monet dan viewsnya sangat stabil di angka ratusan ribu seperti ini. Dan 1 bulan yang lalu saya juga buat channel full AI yang sekarang sudah 20.000 subscriber dan sudah monet, bahkan sudah hasilin belasan juta per bulannya. Di video ini saya nggak akan bahas kedua channel tersebut, tapi saya akan bahas niche konten yang paling berpeluang ke depannya. Karena sebelum bikin channel ini, saya pasti amati dulu channel referensi. Dan sekarang jenis konten yang sedang viral di luar negeri adalah konten dengan gaya Fox. Contoh kontennya seperti ini. 7 September 2004, Bandara Schiphol, Amsterdam. Seorang pria bernama Munir Said Tholib duduk di kursi kelas ekonomi pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974 menuju Belanda untuk melanjutkan studi. Ia adalah aktivis hak asasi manusia paling vokal di Indonesia. Banyak orang berkuasa yang tidak menyukainya. 2 jam setelah lepas landas, Munir mulai merasa mual. Ia meminta bantuan pramugari. Kondisinya memburuk dengan cepat. Ketika pesawat mendarat di Amsterdam, Munir sudah tidak bernyawa. Ia baru berusia 38 tahun. Otopsi di Belanda menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kadar arsenik dalam tubuhnya jauh melampaui batas mematikan. Ia diracun, bukan sakit biasa. Penyelidikan mengarah ke kokpit. Seorang pilot Garuda bernama Polikarpus Budihari Prianto ditetapkan sebagai tersangka. Ia bukan sekadar pilot. Dokumen intelijen menunjukkan ia memiliki koneksi langsung ke BIN. Polikarpus dipenjara, lalu dibebaskan, lalu dipenjara lagi. Dalam sesungguhnya tidak pernah diadili. Dan jika apabila kalian ingin buat konten seperti itu tadi, kalian bisa langsung ikuti aja video ini sampai selesai. Karena di sini saya akan berikan tutorialnya secara detail dan jelas, dan pastinya bisa dilakukan secara gratis. Tapi buat kalian yang ingin tahu rahasia dapur saya membangun kedua channel ini dengan cepat, bisa order materi dan bimbingan konsultasi di deskripsi video ini. Di situ kalian akan mendapatkan materi khusus dan konsultasi secara pribadi dengan saya via WhatsApp sampai monet. Langkah pertama, teman-teman bisa langsung klik aja link yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Selanjutnya nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah master prompt-nya. Jadi kalian harus salin semuanya, kecuali yang atas ini ya. Jadi kalian salin seperti ini sampai bawah. Nah, jika sudah, selanjutnya kita buka Cloud AI. Kalian bisa download aja di Google Cloud AI atau bisa juga langsung di websitenya. Selanjutnya, di sini kita tinggal pastekan aja ya, teman-teman, di kolom prompt-nya. Selanjutnya kirim ke Cloud AI seperti ini. Dan nanti setelah ada tulisan seperti ini, kita lanjut buka lagi Google Docs yang tadi ya. Buka file Google Doc yang tadi. Kemudian di sini kalian scroll ke atas, lalu klik aja PDF yang ada di paling atas sendiri ini. Nah, kalian klik link PDF-nya. Nah, di sini kalian download ya teman-teman PDF ini. Caranya klik tombol unduh yang ada di sini. Kita klik download. Nanti dia akan download secara otomatis. Dan hasil downloadnya ini kita masukkan ke Cloud AI. Kita buka Cloud AI, lalu klik tombol plus. Dan pilih yang add files or photo ini. Selanjutnya, kalian tinggal masukkan aja teman-teman hasil downloadannya tadi atau PDF-nya. Nah, kita masukkan seperti ini. Jika udah terupload, kalian tuliskan di sini seperti ini ya. Nah, selanjutnya jika udah, kita kirim ke Cloud AI. Dan nanti Cloud AI akan memberikan rekomendasi niche untuk konten kita. Di sini ada 7 niche yang bisa kalian pilih ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian ada niche sendiri, ya kalian tinggal tuliskan aja. Tapi di sini saya akan pilih yang nomor 1, yaitu kejahatan dan dokumentari ini. Jadi langsung aja kita pilih nomor 1 dengan cara ketikkan aja satu seperti ini di kolom prompt-nya. Dan kemudian kirim ke Cloud AI lagi. Selanjutnya nanti Cloud AI akan memberikan 10 rekomendasi judul atau topik tentang niche yang nomor 1 ini, yaitu tentang kejahatan atau kriminal. Di sini saya ingin menargetkan penonton Indonesia, bukan penonton global. Jadi saya akan tuliskan seperti ini teman-teman di kolom prompt-nya. Buatkan untuk target audiens Indonesia. Selanjutnya kirim lagi ke Cloud AI. Dan nanti Cloud AI akan membuatkan 10 topik
untuk target penonton Indonesia. Dan ini juga seputaran kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tapi kalau kalian ingin menargetkan penonton global atau penonton luar negeri, kalian bisa gunakan topik sebelumnya atau yang ini ya teman-teman. Tapi sebagai contoh di sini saya menggunakan target penonton Indonesia saja. Dan di sini kita tinggal pilih salah satu topiknya. Oke, di sini saya akan pilih topik yang nomor 8, yaitu tentang kasus Munir ya, tahun 2004. Nah, caranya kita tinggal ketikkan aja nomor topiknya, nomor 8, lalu kirim lagi ke Cloud AI. Dan nanti Cloud AI akan menanyakan berapa menit durasi video kita. Di sini saya akan pilih yang 1 menit aja, hanya untuk contoh video ini ya. Tapi kalau kalian ingin buat konten yang asli untuk diupload ke YouTube, saya sarankan lebih dari 10 menit idealnya untuk video panjang. Tapi karena ini hanya untuk contoh, jadi saya akan buat 1 menitan. Selanjutnya kita tinggal kirim setelah kita menentukan durasinya, dan nanti Cloud AI akan membuatkan narasinya seperti ini teman-teman. Selanjutnya jika udah, kita ketikkan aja next seperti ini, lalu kirim, dan nanti Cloud AI akan menuliskan secara spesifik ya untuk bit daripada narasinya. Kalian bisa lihat di sini dituliskan secara spesifik sekali ya, bahkan udah dituliskan detik-detiknya juga. Oke. Jadi di sini kita diberikan 23 bit ya untuk narasinya ini. Kemudian kita tinggal ketikkan lagi next seperti ini, lalu kirim lagi ke Cloud AI. Dan nanti Cloud AI akan membuatkan prompt image-nya. Nah, selanjutnya nanti kalian akan dibuatkan prompt image-nya seperti ini berjumlah sesuai dengan bitnya. Di sini ada 23 bit untuk 1 menit durasi. Jadi di sini kita dibuatkan sekitar 23 prompt image ya. Selanjutnya kalian tinggal klik yang download and open ini. Setelah kalian klik, nanti akan langsung ke aplikasi catatan kalian seperti ini ya. Jadi bisa disalin per promptnya. Tapi kalau kalian langsung di cloud itu nggak bisa disalin ya. Nah di sini nggak bisa disalin. Jadi harus di aplikasi catatan atau klik aja yang download and open ini. Nah kemudian di sini kita ketikkan next lagi ya. Next seperti ini untuk menghasilkan prompt videonya, dan prompt videonya itu cuma 1 dan bisa dibuat untuk semua gambar ya atau universal. Oke, dan sekarang untuk prompt videonya udah jadi. Oke, selanjutnya kita akan langsung bikin narasinya dulu ya sebelum bikin visualnya. Nah, caranya kita scroll ke atas lalu salin aja narasi yang ada di sini yang sudah dibuatkan oleh Cloud AI. Dan caranya sangat mudah. Di sini kalian langsung aja salin semuanya ya seperti ini. Kemudian kalian pergi ke Eleven Labs ya. Eleven Labs adalah salah satu website yang bisa generate teks ke audio dengan cukup bagus dan bisa gratis asalkan kalian punya akun baru ya. Di sini saya menggunakan akun baru dan akan mendapatkan 10.000 kredit secara gratis. Langsung aja kita pastekan di sini ya seperti ini, dan di sini saya menggunakan voice menit menggunakan model 11v3. Kemudian kita tinggal generate speak. Klik yang generate speak ini. Dan kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. 7 September 2004, Bandara Schiphol Ini generation 1 dan ini generation 2. menuju Belanda untuk melanjutkan studi. Ia adalah aktivis hak asasi manusia. Di sini kita tinggal pilih salah satu dari generasinya ini ya, 1 atau 2. Selanjutnya setelah kita sudah bikin audionya atau narasinya, sekarang kita akan buat visualnya teman-teman. Kita balik lagi ke Notes atau aplikasi catatan tadi ya. Dan selanjutnya kita tinggal salin aja promptnya ini satu persatu ya, salin seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman bisa buka Google Flow ya. Dan sekarang untuk membuat video di Google Flow itu bisa gratis karena setiap hari kita akan diberikan 50 kredit per akunnya teman-teman. Nah sekarang kita akan bikin gambarnya ya. Caranya kalian klik modenya lalu pilih gambar dan pilih model Nano Banana Pro ya. Lalu untuk rasio aspeknya pilih yang 16:9 untuk video reguler. Kemudian kita tinggal pastekan aja di sini lalu generate ya. Selanjutnya kita balik lagi ke Notch dan di sini kalian tinggal salin juga untuk prompt berikutnya. Lalu kita generate ulang, lalu kita generate lagi seperti ini menjadi gambar. Dan kalian tinggal lanjutkan aja sampai prompt berikutnya. Seperti ini. Oke, kita generate lagi. Dan kira-kira hasil gambarnya seperti ini. Selanjutnya untuk membuat videonya itu sangat mudah ya teman-teman. Jadi kalian tinggal klik aja modenya ini lalu ubah ke video.
Di sini kalian pilih yang OmniFlash, kemudian pilih yang frame ya, jangan yang asset. Selanjutnya di sini kalian bisa pilih yang 4 detik aja. Kenapa kok pilih 4 detik? Karena jika kita lihat di Cloud AI ya, di bagian bitnya itu ternyata satu narasi itu ternyata per bitnya hanya membutuhkan beberapa detik aja, bahkan cuma ada yang 1 detikan ya. Jadi untuk menghemat jadi alangkah baiknya kalian bisa pilih yang 4 detik aja atau sesuaikan dengan bit dari konten kalian ya. Di sini ada juga yang 16 sampai 20 detik, ada juga yang 24 sampai 26 detik. Tinggal sesuaikan aja teman-teman. Oke, selanjutnya kita tinggal animasikan aja ya gambar-gambar ini mulai dari scene yang pertama. Nah, caranya gimana? Kalian klik aja titik 3 ini lalu klik yang animasikan. Selanjutnya di sini kalian atur seperti ini dan balik lagi ke cloud untuk ambil prompt videonya. Nah, ini adalah prompt videonya, kita salin seperti ini. Dan prompt video ini bisa untuk semua gambar ya. Lalu kita pastekan dan generate videonya. Nah, lakukan ke semua gambar. Dan kira-kira hasil videonya seperti ini, teman-teman. Udah cukup lumayan. Dan untuk akun Google Flow gratisan, kalian hanya bisa generate sekitar 7 video saja ya per akunnya. Itu pun hanya durasi 4 detikan seperti ini. Jadi kalian tinggal ganti akun aja sebenarnya kalau kalian ingin generate lagi scene atau bit berikutnya. Selanjutnya kalian tinggal generate aja seperti tadi ya teman-teman, generate gambarnya dulu lalu animasikan menggunakan prompt video yang universal tadi yang sudah dikasih oleh Cloud AI ini. Oke. Dan selanjutnya jika semua gambar sudah kalian jadikan video seperti ini di Google Flow, kalian tinggal download satu persatu sesuai dengan urutan scene-nya. Nah, jika udah, selanjutnya kita tinggal lanjut ke step editing video. Caranya teman-teman tinggal masuk aja ke aplikasi editing video kalian, kemudian di sini kalian masukkan atau impor seluruh filenya tadi ya, mulai dari file Eleven Labs dan juga file video dari Google Flow. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu audionya atau voice overnya seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa regangkan dulu timelinenya. Nah, jika udah, baru kita masukkan videonya sesuai dengan narasinya teman-teman. Nah, kita mulai dari scene yang pertama ya, yaitu scene ini. Nah, kita masukkan di sini. Selanjutnya kita putar terlebih dahulu. 7 September 2004. Nah, di sini kan tinggal sesuaikan aja teman-teman narasi dengan videonya ya. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. 7 September 2004. Nah, jika udah sesuai, kalian tinggal potong aja lalu tambahkan video berikutnya atau scene berikutnya seperti ini. Lalu kita putar lagi. Bandara Schiphol, Amsterdam. Seorang pria bernama Munir. Kita potong aja teman-teman bagian yang nggak diperlukan ya, seperti ini. Kita potong, lalu kita putar Bandara lagi. Schiphol, Amsterdam. Nah, jika udah kita potong lagi. Intinya harus kita sesuaikan ya. Harus sesuai dengan scene-nya. Karena ini per scene itu 4 detik, sedangkan per bitnya itu biasanya nggak sampai 4 detik. Jadi harus kita potong-potong sesuai dengan narasinya. Selanjutnya kita tambahkan scene ketiga seperti ini. Lalu kita putar lagi. Seorang pria bernama Munir Said Tholib duduk di kursi kelas ekonomi pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA97. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita tinggal tambahkan aja seperti ini. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974 menuju Belanda untuk Nah, kira-kira seperti itu. Tinggal tambahkan aja videonya sesuai dengan narasinya. Dan pastikan harus sesuai dengan narasi ya. Jangan sampai nggak sesuai, karena itu yang paling penting. Dan kalau udah jadi September seperti ini, kalian tinggal ekspor aja teman-teman dan upload ke YouTube. Ini hanya durasi video contoh tutorial ya, jadi 1 menit. Tapi kalau kalian ingin buat yang serius, usahakan durasinya itu di atas 10 menit ya. 10-20 menit itu adalah durasi yang ideal untuk video YouTube reguler. Dan di sini apakah harus dikasih transisi? Kalau saya sih nggak perlu ya, karena video dengan style seperti ini kalau dikasih transisi justru tambah jelek ya. Jadi nggak usah dikasih transisi.